ini. Untuk waktu selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan pemateri yang kedua dengan tema pengabdian masyarakat berbasis research, analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Treatment, yang akan dilaksanakan oleh Bapak Dr. Setrianto Terapak. Untuk waktu kami persilahkan. Boleh bertanya dulu, Pak Kah? Untuk Bapak Setri kami persilahkan terlebih dulu. Untuk pertanyaan mahasiswa nanti ya. Apakah Bapak Baik. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semua ya. Semoga semua sehat-sehat. Yang lagi berada dalam karantina mandiri ini. Sesuai edaran Bupati tertanggal kemarin. Minta maaf saya terbatas dalam mencoba menampilkan ini karena situasi saya. Jadi nanti Pak Daniel ya yang share apa yang inti menjadi pembicaraan kita. Begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Abraham. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Tema kita sebenarnya adalah walaupun dalam yang dibagikan memang sebagaimana di awal pertemuan awal memang tugas saya adalah membangun esensi KKNT kita tahun ini. Ya. Walaupun nanti kita akan melihat semua adalah menuju ke basis riset. Nah, satu momen yang terpenting yang saudara harus tahu bahwa menarik isu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun ini bahwa kemungkinan ke depan skripsi menjadi alternatif kedua dalam penyelesaian studi di perguruan tinggi yang kemungkinan besar akan digantikan oleh kuliah kerja nyata tematik. Karena itu mulai sekarang kita akan coba, sebenarnya mulai tahun kemarin kita coba kuliah kerja nyata tematik itu berbasis riset. Jadi ada maksud tertentu mengapa itu kita arahkan ke sana supaya mahasiswa yang melaksanakan pengabdian masyarakat itu dalam bentuk kuliah kerja nyata itu mampu melihat fenomena, mampu melihat permasalahan dalam wilayahnya masing-masing atau wilayah di mana mereka ber-KKNT itu untuk mencarikan solusi, tentu bertitik tolak dari paradigma yang sesuai dengan permasalahan itu. Oleh karena itu memang dalam 3 tahun ini, mulai tahun 2019, 2020, dan 2021, kita dalam roadmap kita, bahwa program KKNT kita itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Mulai dari tahun 2019, 2020, sampai 2021. 2 tahun pertama memang, 2019, kemarin adalah proses pemetaan potensi kawasan, kemudian berbagai macam potensi-potensi desa, indikator dalam desa yang kemungkinan besar bisa dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat setempat itu. Nah, tahun ini adalah di mana kita akan beraksi untuk memprioritaskan 1 atau 2 potensi yang urgent untuk membuat sebuah strategi pengembangan yang lebih penting. Dan
Namun sekaitan dengan itu terjadi permasalahan besar skala nasional maupun skala dunia dengan adanya COVID-19, sehingga KKN tahun ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Waket 1 tadi, dirancang sebagai KKN individu, KKN dari rumah, dan kembali membangun desa sendiri. Sehingga KKN ini dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk menciptakan produk yang dapat dimanfaatkan atau dapat mengedukasi masyarakat setempat sesuai dengan potensinya masing-masing yang pada akhirnya akan tertib. Oleh karena itu, saudara-saudara harus memahami memang bahwa terjadi permasalahan kita sekarang, selain permasalahan pandemi, juga sekarang permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan potensi kita di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara, bahkan di masing-masing desa, di kabupaten-kabupaten lain, sebenarnya terdapat berbagai macam potensi yang bisa membangkitkan sumber daya manusia itu ketika digali dengan baik. Karena itu, KKN kita tahun ini, setiap individu atau mahasiswa Bonceng nak. melihat Terbang kidau. di desanya masing-masing yang memiliki potensi baru, ataukah memilih satu poin terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Itu mahasiswa harus memilih permasalahan apa di sekitaran itu, kemudian menyusun apa strategi untuk meningkatkan atau menanggulangi atau apa, kemudian mencari solusinya dari tempatnya masing-masing. Itu sangat penting. Jadi sekali lagi intinya KKN sekarang adalah saudara-saudara memilih satu keunggulan atau potensi desa masing-masing yang bisa dikembangkan, ataukah memilih satu permasalahan penting yaitu COVID-19 sekarang untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya bisa memutus rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu sangat penting nanti saudara-saudara akan melihat panduan yang saya akan kirim melalui Word, bagaimana cara menyusun proposal pelaksanaan KKNT masing-masing. Itu yang menjadi inti KKN kita tahun ini. Mungkin itu dulu Mas Daniel, yang lainnya ke bawah nanti akan baca sendiri bagaimana prinsip yang akan dikembangkan. Oke, saya kembalikan ke Mas Daniel, karena Pak Braham tadi lebih banyak mengulas itu. Oke. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dan pemaparan materi dari Bapak Setri mengenai KKN tematik berbasis research. Nanti akan dikirimkan file panduannya yang juga nanti teman-teman akan bisa kembali membaca dan mempelajarinya.
Teman-teman, bagi yang ingin bertanya, nanti saya akan persilahkan di akhir waktu, kita akan melaksanakan sesi Q&A, question and answer, nanti akan dijawab oleh para pemateri. Nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom chat, ataupun kalau ingin berbicara secara langsung, nanti harap lambaikan tangan ke atas di menu Zoom-nya. Baru nanti melakukan mute setelah saya persilahkan untuk melakukan